Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Primadiska. Nomor ujian 20205105112. Mapel Bahasa Indonesia, Matematika dan SBDP LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah, hari ini apakah anak-anak masuk semuanya? Ada yang tidak hadir? Ada. Tidak. Semuanya hadir. Baik. Kepada ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk ketua kelas, kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan kalimat masalah? Ada yang tahu? Kalimat yang mengandung solusi atau jalan keluar. Iya, pintar. Itu kalimat masalah adalah kalimat yang mengandung sebuah pertanyaan yang membutuhkan solusi atau jalan keluar. Kemudian Ibu akan bertanya, sebutkan bilangan caca yang kurang dari 10. Kita tahu bilangan caca itu dimulai dari angka 0. Dari angka 0. Jadi bilangan caca yang kurang dari 10 ada angka berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pintar. Masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Baik. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan teknik melipat? Ada yang tahu? Melipat adalah Teknik melipat adalah teknik dalam membuat karya seni pada umumnya berbahan kertas yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan menggunakan. Jadi teknik melipat adalah teknik yang apa tadi? Yang pada umumnya menggunakan Kertas bahan kertas, kemudian yang menghasilkan bentuk-bentuk yang diinginkan yang diinginkan tanpa menggunakan lem menggunakan perekat. Ya, betul. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar di tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat menemukan ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendemonstrasikan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Kemudian kalian dapat menemukan dua bilangan caca yang hasil baginya sudah diketahui dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat mengklasifikasi bilangan-bilangan caca yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan caca dengan benar. Kemudian kalian dapat
karya dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat karya dengan teknik lipat sederhana dengan benar. Ya, sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah tahu? Sudah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu biar kita semangat, biar kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan senang hati, dengan semangat. Baiklah, kita akan bernyanyi. 1, 2, 3. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau sudah semangat, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kalian amati teks yang ada di depan. Kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Ya, baik. Kalian sudah mengamati teks yang ada di depan. Kemudian kalian temukan kalimat masalah yang ada pada teks tersebut. Kemudian ada di dalam teks itu ada kalimat masalah dan kalimat penyelesaiannya. Jadi kalian buat yang ada di LKPD itu. Nah, itulah tadi kalian telah mengamati teks bacaan yang berjudul lingkungan hijau. Nah, nanti kalian temukan kalimat masalah yang ada di dalam teks ini. Kemudian tuliskan juga kalimat penyelesaiannya. Nah, ada yang tahu kalimat permasalahan pada teks tersebut adalah? Tidak ada pohon besar yang hijau. Tidak ada pohon besar yang hijau sehingga jalan di depan sekolah Dayu tadi Gersang. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya kalau tidak ada pohon besar, dengan buku. kalau tidak ada pohon besar di sekitar sekolah Dayu sehingga sekolah Dayu gersang, kalimat penyelesaian masalahnya bagaimana? Dayu menutupi kepalanya dengan buku. Kalau jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon, tidak ada pohon yang hijau di dekat rumah sekolah Dayu, maka kalimat penyelesaian masalahnya Dayu menutupi kepalanya dengan buku. Menanam pohon. Dayu menanam Pohon. Dayu dengan teman-temannya ingin menanam pohon. Ya, itu adalah kalimat permasalahannya. Nah, itulah teks bacaan lingkungan hijau. Jadi nanti kalian temukan di sini kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalahnya. Ada yang tahu kalimat permasalahannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Dekat sekolah Dayu gersang. Jalan di dekat sekolah Dayu gersang. Bagaimana kalimat penyelesaian masalahnya yang ada di teks itu? Dayu menanam pohon. Dayu Menanam pohon. Dayu bersama teman-temannya Pohon. menanam pohon. Kemudian yang kedua, kalimat permasalahannya bagaimana? Yang kedua, kalimat permasalahannya Udara terasa panas. udara terasa panas. Kalimat penyelesaiannya kalau udara terasa panas Dayu menutupi kepalanya. bagaimana? Dayu Kalau udara di sekitar sekolah kita ini tadi panas, dengan buku saat Dayu menutupi kepalanya buku saat pulang. Dayu menutupi kepalanya saat pulang. Ya, menutupi kepalanya dengan apa? Dengan buku. Ya, pintar. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini?
Paham kalimat masalah itu? Paham. Kalimat penyelesaiannya sudah kan? Nah, udah paham? Ya. Nah, kita lanjut. Di situ kita mengamati video, kemudian kita mendemonstrasikan ke depan kelas, ya. Tolong amati video yang ada di depan. Ya baiklah anak-anak, tadi kalian telah mengamati video yang ada di depan. Kemudian kalian temukan kalimat apa? Menemukan kalimat masalah dan kalimat penyelesaiannya. Ya. Siapa yang bisa menemukan dan mendemonstrasikan ke depan kelas, nanti ibu akan beri hadiah. Siapa yang tahu kalimat masalah pada video tersebut? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalimat masalahnya apa tadi? Yaitu Tidak menyayangi alam. kalimat Menebang pohon liar. kalimat masalahnya itu menebang Pohon liar. pohon liar. Kalimat penyelesaiannya bagaimana? Menanam pohon kembali. Harus menanam pohon kembali. Kemudian ada lagi Kak kalimat permasalahan yang kita dapat dari video tersebut. Menebang pohon liar. Selain menebang pohon liar, ada masalah apa yang disampaikan? Banjir. Ada banjir. Kalau banjir, kan kalimat masalahnya banjir. Penyelesaiannya bagaimana? Supaya tidak banjir. Supaya tidak banjir, kita harus menanam pohon kembali dan kita harus menyayangi alam. Siapa yang ingin mendemonstrasikan ke depan? Ya, kalau ada yang ingin mendemonstrasikan ke depan, nanti ibu beri hadiah. Ya, Revin, maju ke depan. Ini kalimat masalah pada video tersebut. Menebang pohon liar. Nah, itu menebang pohon secara Liar. liar. Itu termasuk masalah. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Menanam pohon kembali. Menanam pohon kembali. Kemudian jawab dan mendemonstrasikan ke depan, ibu beri hadiah. Ya. Selanjutnya kalian biar lebih semangat sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Nah, kita apa? Kuis. Nah, ibu akan memberikan kuis. Itu ada ibu suruh membawa HP. Nah, dan kita akan menjawab pertanyaan dari kuis. Tadi itu ada linknya yang ibu kirim. Ada link yang ibu kirim. Nah, ada link yang ibu kirim. Ya anak-anak, apakah sudah semangat setelah kita memainkan game tersebut? Semangat. Jadi siapa pemenangnya? Keke. Jadi Keke telah menjawab pertanyaannya dan mendapatkan nilai tertinggi. Maka Keke, ibu beri hadiah. Selamat buat Keke. Tepuk tangan buat Keke. Apa
pembelajaran selanjutnya. Ya anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang penebangan liar. Baiklah, kita sudah mengetahui bagian pohon itu ada apa, anak-anak? Ada? Ada? Daun. Nah, baiklah, kita ingin menghitung daun untuk menentukan dua bilangan cacat yang hasil baginya sudah diketahui. Baik anak-anak, sediakan daun di atas meja kalian. Sekarang kalian amati benda berupa daun di atas meja kalian. Coba kalian lihat daun yang ada di atas meja. Sekarang, ya, sebagaimana tujuan pembelajarannya, kalian menemukan dua bilangan caca dari hasil yang sudah diketahui, hasil bagi yang sudah diketahui. Di sini ada daun, ya, sudah pegang daun semuanya? Sudah pegang daun semuanya? Nih, ada daun di atas meja kalian. Sekarang kalian ambil daun kalian ambil dua daun, kalian taruh di atas meja kalian di bagian atas. Ambil dua daun, kalian taruh di atas meja di bagian atas. Ini ada dua, berarti dua tersebut adalah merupakan hasil, ya. Jadi nanti hasilnya dua. Nah, dua. Sekarang kalian, ya, jadi hasilnya sudah diketahui. Berapa hasilnya? Dua. Jadi kalian harus menemukan dua bilangan cacat, ya, yang hasil baginya 2. Jadi sebelah kanan kita coba ambil daun. Kalian mau berapa daunnya? 10. Sebelah kanan coba pasang 4 daun. Sebelah kanan pasang 4 daun. 4 daun. 4 daun, ya. Sudah dipasang sebelah kanan. Ini bagian atas, kemudian sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Sebelah kanan pasang 4 daun sebelah kanan. Nih, pasang 4 daun di sebelah kanan. Pasang 4. Ya. Pasang 4 daun. Pasang nggak 4 daun? Sudah, oke? Nah, jangan. 4 daun, ya. Sekarang sudah? Nah, di bagian atas 2 daun, di sebelah kanan kita pasang 4 daun. Nah, sekarang kita untuk menentukan bilangan di sebelah kirinya, berarti bagaimana? Kita harus membagi atau kita kali bilangan yang ada di sebelah kanan dengan bilangan hasil tadi. Kita kali, ya. Jadi angka berapa di situ? 4 kita kalikan 2. Berapa 4 kali 2? 8. Jadi kita harus memasang daun sebelah kanannya 8. Ya, tadi sebelah kanannya sudah kita pasang angka 4. Sudahkah? Daunnya dipasang angka 4. Sudah dipasang? Sudah. Kemudian untuk menentukan angka yang ada di sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri, berarti kita harus bagaimana? Kita harus kalikan
Banyak daun yang sebelah kanan kita kalikan dengan hasil yang di atas. Kita kalikan dengan 2. Jadi 4 dikali 2. Berapa kali 2? 8. Sekarang kalian pasangkan daun di sebelah kiri kalian sebanyak 8 buah. Sudah dipasang? Sudah dipasang? Sudah. Sekarang kalian lihat. Ya, kalian lihat di depan. Apakah benar 8 dibagi 4 hasilnya 2? Benar. Benar? Benar. Sekarang kita coba jika hasilnya berapa? Hasilnya 4. 4. Coba bagian atasnya kita pasang angka 4. Dan kita pasang daun sebanyak 4. Nah, sudah dipasang? Atasnya 4. Ayo semangat. 4. Kita tentukan bilangan sebelah kanannya dengan daun berapa? Mau daun berapa? Keke. Kalau 4, 2 ya? 2. Jadi untuk menentukan angka sebelah kirinya, kalau kita pasang sebelah kanannya 2, berarti sebelah kirinya angka berapa? 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya 2 kali 4 berapa? 8. Jadi kita pasang angkanya atau kita pasang daun di sebelah kirinya 8 daun. Apakah benar 8 dibagi 2 hasilnya 4? Betul. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kalian amati, ya. Jadi kalian amati soal di LKPD kalian. Kalian bisa temukan, kalian klasifikasikan. Coba kita buka LKPD-nya. Nanti kalian berkelompok. Jadi kelompoknya kita bagi menjadi 3. Sehat. Kelompok 1 dengan ada kelompok 2. Kalian berkelompok. Kalian klasifikasikan, ya, bilangan caca yang ada di situ. Contohnya tadi kalian temukan semua pensil yang ada di atas meja kalian. Kalian berkelompok, kalian temukan pensil atau pulpen yang ada di kelompok kalian. Kemudian kalian pasang sebagai hasil. Jadi pasang sebagai hasil. Oke. Kalian temukan pensil yang ada di kelompok kalian, ya. Jadi semua pensil ada berapa? Kalian pasang sebagai hasil di bagian kotak bagian atas, ya. Kemudian kalian bisa menentukan di sini mau angka berapa, ya. Sebelah kanannya, kemudian kalian bisa temukan angka pada bagian sebelah kiri. Yuk, sekarang berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Kelompok 2, Dapa, maju ke depan. Ya, Dapa ingin mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ya, semangat Dapa. Angka berapa tadi? Pensil dari kelompok kalian ada berapa pensil? Ada berapa? Ini? 2. Jadi cuma 2 pensil ya. Kemudian angka pada sebelah kanannya angka berapa Dapa? 4. Kemudian 4 dikali 2 berapa? Sebutkan Dapa. Sebut 4 dikali 2 karena 8 dibagi 2 sama dengan
Ya, karena 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kemudian angka berapa? Sebutkan aja. 2. Ya, menentukan sebelah kanannya berapa dapat? 2. Sehingga 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dibagi 2. Kemudian ada angka berapa lagi dapat? 6. Angka 6. Nah, kelompok 1 tolong perhatikan temannya, ya. 6 ya, dapat menentukan kelompoknya 6 pada angka sebelah kanan. Nah, jadi 6 dikalikan dengan 2 berapa? 6 dikali 2? 6 kali 2? 12 dibagi berapa tadi? 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6? 2. Kelompok 1 benar apa tidak hasil dari kelompok 2 tadi? Betul. Ada yang ingin tambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Kalau kelompok 1 tadi menentukan angkanya berapa? Hasilnya berapa? 8. Angka 8 ya. Kemudian menentukan angka pada sebelah kanan yaitu angka 2. Karena 2 dikalikan dengan 8 berapa hasilnya? 16. Hingga 16 dibagi 2 hasilnya 16 dibagi 2 hasilnya 8. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 2 yang ingin mempresentasikan ke depan. Karena telah berani mempresentasikan hasil kelompoknya di depan, diberi hadiah. Tepuk tangan buat apa? Apakah masih semangat? Kalau masih semangat, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Tadi anak-anak di teks pertama, karena cuaca panas, Dayu memakai apa tadi? Buku. Penutup kepala berupa buku. Sekarang kita ingin membuat penutup kepala Dayu dari yang berbahan kertas, membuat sebuah topi. Jadi kita akan membuatkan sebuah topi yang bahannya dari kertas. Sebelum itu kita amati video berikut ini. Membuat benda kerajinan dengan mengepuk kertas atau bahan alam yang memiliki permukaan lebar, tipis, dan renyah, yang berisi tentang teknik melipat. Ini dia videonya. Melihat video atau tayangan video yang telah Ibu tayangkan di depan. Nah, ini Ibu ada kertas berwarna-warni. Itu tadi telah menjelaskan apa sih teknik melipat tersebut. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana teknik melipat? Keke? Rehan. Kita mulai dari Keke dulu. Bagaimana Keke teknik melipat tersebut? Nah, kalian tolong perhatikan yang lain. Apa sih teknik melipat itu? Bagaimana caranya? Apakah benar ini yang disebut dengan teknik melipat? Benar. Benar.
Nah, karena ada satu kertas yang kita lipat menjadi sebuah bentuk. Bentuk apa ini? Segitiga. Segitiga. Kemudian, Rehan bagaimana? Mau mencoba? Apakah ini termasuk juga ke dalam teknik melipat? Ya. Iya, karena dia tadi menghasilkan sebuah bentuk. Bentuk apa ini? Persegi panjang. Apakah kalian paham apa itu teknik melipat? Apakah kalian bisa menjelaskan? Ya, kalian bisa menjelaskan yaitu teknik melipat tersebut yaitu tekniknya bagaimana? Teknik yang menepuk sebuah kertas menjadi sebuah bentuk, berbagai bentuk. Ada berbentuk segitiga, kemudian berbentuk persegi panjang dan bentuk-bentuk lainnya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Apakah kalian sudah paham apa itu teknik melipat? Bagaimana caranya? Sudah paham? Sudah. Baiklah, kalau sudah kita lanjutkan ke pembelajaran kita selanjutnya. Ya, kita amati dulu video berikut ini. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah mengamati video yang telah ditayangkan. Nah, dalam video tersebut kita sudah melihat apa tadi? Melihat cara melipat sebuah kertas menjadi topi. Sekarang Ibu punya kertas. Nah, kenapa Ibu menggunakan kertas? Ini dari bahan bekas, bisa digunakan ya seperti ini, yaitu berupa koran ya. Kita membuat topi yang seperti tadi. Yuk berkelompok kita membuat sebuah topi. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pertanyaan? Ya? Apa, Rehan? Bagaimana cara melipatnya? Bagaimana cara melipatnya? Ini ada temannya yang bertanya, kelompok 2 bisa nggak? Apakah bisa kelompok 2? Bisa. Ya, ini ada temannya dari kelompok 1 yang ingin bertanya bagaimana cara melipatnya. Kita lipat seperti apa tadi? Seperti berbentuk apa ini? Berbentuk topi. Berbentuk segitiga. Nah. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2? Ada yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan? Kelompok berapa? Saya mau Maju ke depan, Keke atau Rehan. Kelompok 2 duduk di tempat masing-masing. Nanti kalian menanggapi hasil dari kelompok 1.
duduk di tempat masing-masing. Bagaimana hasil dari kelompok 1 tadi? Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita lipat menjadi segitiga. Kemudian kita lipat yang bagian mana lagi? Bagian samping, kemudian bagian apa ini? Bagian bawah. Kemudian di bagaimana cara memakai topinya? Kelompok 2 bagaimana? Apakah sama cara membuatnya? Kelompok 2, apakah sama cara membuatnya? Sama. Ya? Tepuk tangan buat Keke yang telah mempresentasikan hasil kelompok di depan. Ya? Ada pertanyaan? Bagaimana cara membuat sebuah topi yang berasal dari kertas tadi? Yang berbahan dasar kertas. Ada yang tahu? Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham? Sudah. Kemudian bagaimana kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian merasa senang? Merasa senang? Nah, alhamdulillah anak-anak ibu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama kita belajar tentang kalimat masalah dan cara penyelesaiannya. Ya, kita sudah menemukan kalimat tersebut dalam sebuah teks dan pada sebuah video. Ya, kemudian yang kedua kita belajar tentang apa? Tentang dua bilangan caca yang hasil baginya sudah diketahui. Ya, yang ketiga kita mempelajari dengan teknik melipat dan kita sudah membuat sebuah topi. Ya, topi tadi yang sudah kita buat. Jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Setiap kalimat masalah pasti ada penyelesaiannya. Kemudian apa lagi? Jadi hasil pembagian itu merupakan pertukaran dari perkalian. Ya, tadi sudah kita pelajari. Yang ketiga kesimpulannya apa? Teknik melipat dapat menghasilkan karya seni yang jadi teknik melipat itu bisa menghasilkan karya yang beraneka ragam. Ya, kemudian Ibu setelah ini ingin memberikan tugas di rumah yang berupa tugas PR. Jadi kalian buka nanti di halaman 169 ya, di buku tema 4 kita. Nanti kalian buat PR di rumah. Kemudian nanti pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang tema 4, subtema 4 tentang pembelajaran kedua yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 4. Kemudian ke pembelajaran tadi kita pembelajaran 1, selanjutnya kita ke pembelajaran kedua. Ya. Baik anak-anak. Ketua kelas, kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu, terima kasih untuk kelas yang sudah memimpin doa
kita pada hari ini ya. Pada akhir kata Ibu ucapkan sebelum kita selesai ini, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa berkumpul kembali ya dalam mengikuti pembelajaran kita berikutnya. Ya, yang pertama kita harus memakai masker, kemudian kita jaga jarak dan kita harus mencuci tangan pakai sabun. Ya, selamat siang anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih.